Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Alisson pulang ke Brasil, Adrian siap turun tangan. The Mirror melaporkan kalau Alisson telah diberi izin untuk terbang ke Brasil guna menghadiri pemakaman sang ayah. Meskipun Liverpool akan sangat membutuhkan jasanya di laga kontra Sheffield pada Senin besok. Meski bisa pulang cepat dari Brasil, Alisson tetap takkan diperbolehkan untuk ikut serta menghadapi Sheffield United. Sebab berdasarkan protokol kesehatan yang diterapkan di Inggris, ia harus melalui karantina selama 10 hari sejak kedatangan. Klub sendiri tidak bisa memastikan apakah Alisson bakal bermain bersama Sheffield United. Kalau sampai tak bisa dimainkan, maka Liverpool harus kembali mengandalkan Adrian di bawah mister gawang. Dalam kesempatan itu, klub juga membeberkan kondisi terkini dari beberapa pemain lainnya yang berurusan dengan cedera, seperti Diogo Jota, Fabinho hingga James Milner. Jota yang telah lama absen cukup lama punya peluang untuk ikut serta dalam laga kontra melawan Sheffield United. Sementara untuk Fabinho dan James Milner, klub memastikan kalau keduanya takkan turut bermain karena dirasa masih belum siap. Belum genap 2 tahun melatih, Xavi Hernandez telah meraih 5 trofi. Xavi Hernandez cukup sukses sebagai pelatih. Mantan gelandang Barcelona itu baru saja meraih trofi kelimanya bersama klub Qatar yakni Al Sadd. Xavi belum genap 2 tahun melatih Al Sadd sejak menangani klub itu pada tanggal 28 Mei 2019 yang lalu. Pria 41 tahun itu rupanya cukup sukses melatih di Qatar. Xavi baru saja memenangkan trofi kelimanya sebagai pelatih. Al Sadd baru saja memenangkan Qatar Cup 2021. Kemenangan itu memastikan Xavi meraih trofi kelimanya sebagai pelatih Al Sadd. Sebelumnya mantan penggawat tim nasional Spanyol itu sudah memenangi trofi Qatar Cup 2020, Qatar Super Cup 2019, Emir of Qatar Cup 2020, dan Qatari Star Cup 2019-2020. Gemilangnya Xavi Hernandez bersama Al Sadd bisa menjadi modal berharga untuk melatih Barcelona nanti. Sebab bukan rahasia lagi jika bekas klubnya ingin membawanya ke Camp Nou sebagai pelatih Barcelona. Calon presiden Barcelona kini klaim sudah amankan 2 pemain baru. Bahan kampanye calon presiden Barcelona diantaranya bakal menggait pemain berkualitas. Salah satu capres yakni Toni Freksa mengklaim sudah mengamankan 2 pemain baru. Dia mengatakan sudah ada kesepakatan dengan 2 pemain berbeda, yakni di lini serang dan lini pertahanan, tetapi belum diketahui siapa kedua pemain tersebut. Barcelona sempat ingin merekrut Memphis Depay dari Lyon untuk posisi depan dan memulangkan Eric Garcia dari Manchester City untuk posisi bertahan. Namun keduanya gagal direkrut, salah satunya karena masalah keuangan. Manchester United coba barter Jesse Lingard dengan Declan Rice. Lingard yang merupakan pemain didikan Akademi Manchester United memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam karirnya. Ia baru saja bergabung dengan West Ham United sebagai pemain pinjaman di musim dingin kemarin. Sejauh ini pria berusia 28 tahun itu tampil apik bersama West Ham United. Alhasil beredar kabar bahwa manajemen West Ham United ingin mempermanenkan sang playmaker. Diklaim bahwa Manchester United tidak keberatan untuk melepas Jesse Lingard. Mereka bahkan mengajukan proposal barter pemain untuk transfer playmaker dengan Declan Rice. Manchester United diketahui tengah memburu gelandang bertahan yang baru karena Nemanja Matic kini usianya sudah semakin menua di Manchester United. Declan Rice dinilai punya kemampuan di atas rata-rata sehingga Solskjaer ingin memboyong Declan Rice ke teater impian. Jesse Lingard bukan satu-satunya pemain yang akan ditawarkan ke West Ham United untuk transfer Declan Rice. Setan Merah juga berencana untuk menawarkan Phil Jones dan juga Nemanja Matic agar mereka bisa mendapatkan jasa Declan Rice. Ingin pertajam lini serang, AC Milan incar striker milik Lazio. Milan terus berbenah agar mereka bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat dari musim sebelumnya. Salah satu caranya adalah dengan mendatangkan pemain baru. Musim panas 2021 nanti, Milan dipastikan akan kembali berburu pemain. Salah satu area yang ingin mereka perkuat adalah lini serang mereka.
AC Milan saat ini memang memiliki sejumlah penyerang, akan tetapi ada dua pemain yang nasibnya belum bisa menentu. Mereka adalah dua penyerang yakni Mario Mandzukic dan Zlatan Ibrahimovic. Ada kans mereka berdua tak bertahan di San Siro di musim mendatang. Paolo Maldini juga berusaha untuk mengantisipasinya. Ia kini disebut tengah bergerak mencari penyerang yang baru. Kabar tersebut dilansir dari VHS. Laporan itu menyebutkan bahwa Maldini sudah mengantongi satu nama yakni penyerang Lazio Ciro Immobile. Laporan itu menyebutkan Maldini sangat terkesan dengan ketajaman Immobile. Terlebih ia juga sangat konsisten menyumbangkan banyak gol bagi tim asuhan Simone Inzaghi tersebut. Di musim 2020-2021 ini saja, Ciro Immobile sudah mengemaskan 14 gol dari total 20 laga. Jumlah itu jelas masih akan bertambah lagi karena masih cukup banyak pertandingan tersisa di Liga Italia. Sebelum Ciro Immobile, AC Milan juga sempat dikaitkan dengan penyerang Italia lainnya, yakni striker Torino Andrea Belotti. Manchester City bidik quadruple di musim ini. Pemain Manchester City yakni Bernardo Silva mengungkapkan timnya menakutkan quadruple di musim kali ini, menyusul laju cemerlang City usai memenangi 19 laga secara beruntun. Laju mulus juga sedang dijalani Manchester City di kompetisi domestik. Manchester City sudah satu tangga di trofi juara Piala Liga Inggris usai melaju ke babak final. Selain itu, Bernardo Silva dan kawan-kawan juga masih bertahan di Piala FA dengan menjajak perempat final untuk menghadapi Everton. Sedangkan untuk di Premier League, Manchester City tengah memimpin kompetisi. City telah mencatatkan 100% kemenangan di 13 pertandingan secara beruntun, sehingga mereka mantap mempuncaki daftar klasemen sementara. Dan untuk Liga Champions, mereka berpeluang besar masuk ke dalam babak 8 besar usai berhasil menaklukkan Mönchengladbach di leg pertama babak 16 besar. Dengan momentum yang sedemikian bagus itu, tidak sedikit yang menggadang-gadang bahwa Manchester City akan meraih sukses di musim kali ini dengan berhasil meraih 4 trofi. Manchester United jumpa AC Milan di lanjutan Liga malam Jumat. Manchester United akan berjumpa mimpi buruknya. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu bertemu lawan berat pada babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021 dengan bertemu AC Milan. Mereka punya statistik buruk melawan tim asal Italia tersebut. Berdasarkan data dari UEFA, pertemuan antara Manchester United dengan AC Milan telah terjadi sebanyak 10 kali. Dari 10 pertandingan tersebut belum pernah terjadi hasil imbang. Rossoneri menang sebanyak 5 kali dan Manchester United juga meraih kemenangan sebanyak 5 kali. Catatan dari Opta menunjukkan AC Milan 4 kali memulangkan Manchester United saat mereka bersua pada fase gugur di kompetisi Eropa. Pertandingan leg pertama nantinya akan berlangsung di markas Manchester United Old Trafford pada tanggal 12 Maret mendatang. Sementara itu, untuk pertemuan kedua akan dihelat di kandang AC Milan di San Siro pada tanggal 19 Maret 2021. PSG ikut berburu gelandang milik Liverpool. Liverpool menghadapi ketertarikan salah satu klub papan atas gelandangnya yakni Georginio Wijnaldum. Setelah Barcelona, kini PSG pun melirik pemain asal Belanda tersebut. Wijnaldum selama ini menjadi bagian penting bagi Liverpool, di mana ia membawa skuad Liverpool memenangkan Liga Premier dan Liga Champions dalam 2 musim terakhir. Dan kini PSG pun dikaitkan dengan rencana transfer Wijnaldum. Tim asuhan Mauricio Pochettino itu diklaim siap bergerilya di bursa transfer musim panas mendatang untuk mendapatkan beberapa gelandang baru. Mauricio Pochettino ingin menambahkan kekuatan di lini tengah Les Parisiens di musim depan, sembari melepas beberapa pemain yang tidak masuk dalam skemanya di musim panas nanti. Alexander Lacazette diburu klub asal Perancis. Kebersamaan Alexander Lacazette dengan Arsenal tampaknya akan berakhir di musim panas mendatang. Pasalnya penampilan yang kurang memuaskan membuat kubu The Gunners tidak tertarik untuk mempertahankannya lagi. Dengan situasi tersebut membuat sejumlah klub top Eropa lainnya tergoda untuk mendatangkan sang pemain. Dalam laporan itu menyebutkan bahwa AS Monaco adalah klub yang paling serius mengamati perkembangan Alexander Lacazette. Lacazette memang kerap berbagi tugas di lini depan bersama Pierre-Emerick Aubameyang, namun catatan golnya kian tak kunjung membaik. Sang striker tercatat baru mengemaskan 10 gol di semua kompetisi di musim kali ini. 8 diantaranya ia ciptakan di Liga Premier Inggris. Peluangnya untuk meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan AS Monaco semakin besar sebab kontraknya tinggal menyisakan 1 musim lagi.
Dan Mikel Arteta juga sepertinya bersedia untuk melepasnya kembali untuk berkarir di kompetisi Liga 1 Prancis. Paulo Dybala masuk dalam daftar incaran utama Liverpool. Pemain internasional Argentina Paulo Dybala telah dikaitkan dengan kepindahannya dari Allianz Stadium, dan klub Liga Premier Inggris seperti Liverpool dilaporkan mengawasi pemain berusia 27 tahun tersebut. The Reds perlu mendatangkan penyerang sejati di musim panas nanti, dan Dybala akan menjadi rekrutan berkualitas untuk mereka. Roberto Firmino telah mengalami kemunduran besar selama setahun terakhir, dan Jurgen Klopp perlu merekrut seseorang yang bisa mencetakkan gol dan menambah kreativitas di tiga penyerangnya. Striker Juventus itu akan menjadi pemain yang sangat ideal, tetapi ia tidak mungkin datang dengan harga yang murah. Meskipun kontraknya hanya tersisa selama 1 musim lagi, raksasa Turin itu kemungkinan akan menuntut harga yang tinggi untuk mendapatkan jasanya. Menurut data dari Transfermarkt, harga Dybala sendiri berkisar sebesar 70 juta euro atau sebesar 1,2 triliun rupiah. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.